Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Fikrinur Arkam, mahasiswi Teknik Arsitektur tahun 2020 dengan nomor induk mahasiswa 412200100028. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bangunan yang sering ditemukan di pusat kota, yaitu bangunan tinggi atau high-rise building. High-rise building adalah sebuah bangunan yang memiliki ketinggian minimal 23 meter dan memiliki luas tapak sekitar 750 sampai 1.500 meter persegi. Bangunan ini banyak dibangun di kawasan perkotaan yang memang memiliki keterbatasan lahan. Apakah kalian pernah bertanya-tanya mengapa bangunan yang tinggi seperti high-rise building bisa berdiri dengan kokoh? Itu semua bisa terjadi karena kekokohan struktur dan pondasinya. Struktur dan pondasi harus bisa menahan semua gaya dan beban yang diberikan. Gaya tersebut dibagi menjadi dua, yaitu gaya internal seperti barang-barang dan manusia, dan gaya eksternal seperti angin, gempa, dan suhu. Semua gaya-gaya tersebut diterima oleh struktur atas dan diberikan kepada struktur bawah atau pondasi yang nantinya akan disalurkan ke tanah. Untuk membangun pondasi atau struktur bawah, seorang ahli akan meneliti struktur tanah tersebut terlebih dahulu untuk memastikan pondasi yang digunakan. Berdasarkan buku seni konstruksi karyangan Maria Salvadori, bangunan tinggi menggunakan pondasi caisson atau cangkang beton yang dimasukkan ke dalam tanah keras atau padat dan diisi dengan beton untuk menopang beban benda yang sangat besar. Kemudian, beban benda dibagi menjadi dua, yaitu beban vertikal yang merupakan beban dari struktur yang berada di atas tanah dan beban horizontal yang merupakan hempasan angin yang berhembus ke arah bangunan. Untuk menahan beban horizontal bisa dilakukan dengan memperberat sebuah bangunan. Tetapi jika menggunakan cara itu, biaya yang dikeluarkan akan sangat banyak. Di mata fisikawan, bangunan tinggi adalah sebuah pendulum terbalik, di mana ketika sedikit bengkok ke satu sisi, kekakuan alami akan menariknya kembali ke arah lain dan seterusnya. Dan ada fenomena yang terjadi pada dua pendulum yang dipasang bersama dengan pegas. Mereka mulai bertukar energi bolak-balik. Yang pertama berisolasi, lalu keduanya bersama, lalu yang lain berisolasi, lalu yang pertama lagi, dan seterusnya. Hal yang sama juga terjadi pada balok dan pegas, atau dua benda yang berisolasi dan digabungkan bersama. Dalam simulasi tanpa gesekan yang sempurna, pertukaran energi ini akan terjadi selamanya. Tetapi di dunia nyata, ada gesekan dan hambatan udara, dan pegas itu sendiri mungkin memanas yang menyebabkan objek kehilangan energi dan isolasi berkurang seiring waktu. Dan fenomena ini dapat digunakan untuk mencegah high-rise building dari goyangan atau ayunan. Benda tinggi dan panjang akan bergoyang maju mundur pada frekuensi alaminya sendiri. Jika kemudian ditempelkan benda kecil yang dapat bergoyang ke sana kemari dan menambahkan sedikit gesekan, maka setiap benda besar menukarkan energinya ke benda kecil. Kemudian, benda kecil kehilangan energinya terhadap gesekan, dan kemudian menukarkan lagi ke benda besar. Inilah yang disebut tune mass damper. Untuk menggunakan hal tersebut, diperlukan sebuah kombinasi yang sempurna antara bobot benda, gaya gesek, serta kekuatan pada pegas. Jadi begitulah tune mass damper bekerja. Selanjutnya kita beralih ke basement. Pada high-rise building, kalian pasti sering menemukan basement. Mengapa demikian? Ternyata basement dibuat untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada. Kemudian yang terakhir, transportasi vertikal. Pada high-rise building dibutuhkan transportasi vertikal. Biasanya berbentuk lift atau tangga atau eskalator. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang elevator atau lift. Prinsip kerja elevator atau lift sama dengan katrol. Lift layaknya seperti ember, namun terbuat dari logam yang dibentuk untuk menampung muatan berbagai ukuran, atau biasa disebut dengan kereta lift atau car lift. Car lift tersebut terhubung ke tali baja yang sangat kuat melewati shaft di lift dalam ruangan mesin. Di sini, shaft seperti roda dalam sistem katrol untuk memegang erat tali baja dengan kuat. Sistem ini dioperasikan oleh motor penggerak. Mungkin cukup sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.